Jawa Barat. Paling tidak ada 3 aktivitas utama yang sudah dan sedang kami lakukan berkaitan dengan amanahnya sebagai pengurus Prajaniti. Yang pertama adalah pemberian beasiswa dan orang tua asuh anak. Itu mungkin sudah ada ratusan siswa dan mahasiswa yang kita berikan bantuan pendidikan, mulai dari Cirebon, Bekasi, Bogor, Bandung, dan bahkan sampai di Bali. Yang kedua adalah aktivitas kesehatan. Jadi kita membayarkan iuran BPJS untuk Ida Pandito dan keluarga. Kemudian aktivitas rutin yang dilakukan oleh DPC Prajaniti Bandung Kota, Pupuk Pengan hadir kebetulan di sini. Silakan berdiri Pak Ketut Arsana, kemungkinan namanya sama dengan Ketut. Itu adalah transfusi darah, donor darah. Kemudian tentu penyuluhan kesehatan, termasuk memperkenalkan salah satu sistem pengobatan yang sangat holistik yang kita miliki di Hindu, yaitu Ayurveda, dan juga promosi kesehatan. Nah, aktivitas yang ketiga adalah peningkatan ekonomi umat. Jadi kita sedang belajar berkolaborasi secara kepercayaan. Jadi fondasinya adalah kepercayaan untuk membangun pusat-pusat perekonomian. Kita mulai dari Bandung TV, kita bekerjasama dengan Bandung TV untuk membuat kafe dan restoran. Namanya kami desain Labora. Labora bahasa Sanskrit artinya sebuah kerja keras, namun adalah singkatan dari Lentera Boga Rasa. Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Bandung. Silakan berkunjung. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan kecewa. Siap. Tapi akan sangat puas. Dan saya seorang akademisi, sekarang diamanahkan di Sekolah Farmasi ITB Bandung. Juga saya sebagai Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Bandung dan juga anggota Paruman Walaka PHDI Jawa Barat. Jadi rumusnya 4L. Jadi lu lagi kan seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dari mana saya mencoba mulai sebagai pusat pengembangan manusia Hindu? Saya coba mulai dari yang kita sebut dengan SWOT analisis. Kekuatan-kekuatan kita apa? Saya mencoba melihat we have established an excellent guidelines. Kita punya Manama Dharma Sastra, punya Nistyaniti Sastra, kita punya ajaran sastra suci tentang Ashtabrata, dan kita punya yang paling sederhana dan sangat menurut saya aplikatif, yaitu Trihita Karana. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal luar biasa terkait dengan Hita Karana. Yang kedua, kita kaya akan budaya dan tradisi. Bukan karena saya orang Bali dan Chauvinismenya cukup tinggi, tapi saya mencoba menelusuri, mengamati, mempelajari budaya-budaya di daerah-daerah lain, termasuk di beberapa negara. Tidak ada yang sekaya Bali, pulau yang seuprit kecilnya tapi penuh dengan kekayaan budaya dan tradisi. Itu adalah fondasi yang kuat sebagai dasar pengembangan manusia Hindu. Yang ketiga, sangat-sangat universal. Saya siap diskusi kapan saja, berapapun lamanya, terkait dengan universalitas dari nilai-nilai Hindu. Siapapun itu, saya siap untuk berdiskusi, berdebat sekaligus. Kenapa?
Karena sebelumnya saya menantang diri saya sendiri, benar gitu apa yang dikatakan tentang Hindu adalah sebuah nilai-nilai universal. Tolong mungkin sampaikan dan angkat tangan peserta di sini kalau ada yang mengatakan bahwa Hindu tidak universal. Satu lagi yang ingin juga saya yakinkan pada diri saya sendiri, ada sebuah ungkapan di sastra suci kita mengatakan apa yang ada di tempat lain sudah pasti ada di Hindu. Apa yang ada di Hindu belum tentu ada di tempat lain. It's great, sangat-sangat luar biasa. Tapi saya tidak menelan mentah-mentah pernyataan itu. Saya ingin membuktikan dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan hidup saya, apakah itu memang benar. Maka saya sering menyatakan pada teman-teman saya, entah kenapa kemarin ada seorang aktivis muslim datang ke kantor saya berdiskusi. Saya bilang, kalau Bapak siap berdiskusi, kalau berdebat tentang konsep-konsep, tolong jangan tersinggung, saya katakan demikian. Ya, maka mari kita diskusi. Kalau tidak, nggak ada gunanya kita diskusi, saya katakan demikian. Kemudian itu kelebihannya. Nah, kalau kita lihat sekarang kekuatannya ya, kelemahannya terlalu toleran, saya katakan demikian. Saya secara pribadi mendefinisikan toleransi itu adalah take and give. Tidak bisa kita hanya memberi tanpa pernah menerima. Enggak seimbang Bapak Ibu. Karena konsep harmoni adalah konsep yang paling dipegang oleh Hindu. Take and give. Kita terlalu banyak memberi tanpa pernah meminta apa yang menjadi hak. Enggak usah berlebihan lah, hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lack of internal support. Prof. Sudiano ada mengatakan ketika dia dibesarkan oleh Prajaniti menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, lupa hanya sekedar untuk mendukung orang-orang atau organisasi yang membesarkan dia. Coba katakanlah ada pejabat level menteri dan lain sebagainya, ada nggak pernah mengklaim dirinya dibesarkan oleh PHDI, dibesarkan oleh Prajaniti, dibesarkan oleh WHDI? Nggak ada. Tapi di tempat lain banyak. Ini sesuatu yang perlu kita introspeksi Bapak Ibu. Artinya jangan SMS ya Prof. Diano. Jadi senang melihat orang susah, susah sekali melihat orang senang. Artinya kita pernah diskusikan di Bekasi bahwa kalau memang ada tokoh-tokoh potensial yang memang patut kita dukung, mari kita dengan gembira dan senang hati untuk mendukungnya. Mereka pasti ingat, karena orang Bali tidak pernah melupakan jasa baik seseorang. Itu suatu nilai tambah dari orang-orang Bali. Yang ketiga, lack of militansi. Makanya tadi ceritanya bikin sekolah sudah didesain sedemikian rupa, tidak ada orang Hindu yang mau sekolah. Dia justru ke sekolah Kristen, sekolah Islam dan lain, bukan membesarkan sekolah yang dia buat sendiri. Militansi kita jelek sekali Bapak Ibu. Ada orang mengatakan right or wrong is my way of life, kan gitu. Saya tidak mengatakan my religion, karena Hindu is not a religion. Hindu for me is way of life. Nggak ada, jelek sekali militansi kita. Nah, ini menjadi PR besar kita bersama. Itu kelemahan kita. Yang keempat adalah lack of basic foundation. Mengapa saya katakan begitu? Bapak Ibu, saya ketika sampai di ITB Bandung, banyak sekali saya mendengar cerita-cerita senior saya angkatan 80-an awal sampai 70-an nikah dengan orang bukan Hindu dan pahit bangku. Itu menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri, mengapa demikian banyaknya? Karena
fondasi dasarnya tidak pernah dibekali, sehingga berhubung dengan militansinya jelek sekali. Entah itu dengan alasan ekonomi, entah itu dengan alasan karir, entah itu dengan alasan kekuasaan. Maka yang menjadi korban adalah hal yang paling mendasar,